Muliakanlah Tuhan, sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Hal yang sama dikatakan dalam Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sujud menyembah berarti membungkuk atau melakukan gerakan sebagai tanda ketundukan yang menunjukkan respek atau hormat kepada seseorang. Tadi saya kasih contoh kerajaan Thailand itu. Atau kalau dalam Alkitab Raja Ahasveros, tidak ada yang boleh datang menghadap kalau tidak dipanggil. Binasa bagi orang yang datang tanpa dipanggil. Ada tanda ketundukan, hormat kepada seseorang tersebut. Itu artinya sujud menyembah. Sujud menyembah juga menunjukkan sikap yang benar-benar hendak melakukan ketertundukan dan membiarkan diri di dalam kuasa seseorang tadi. Kalau dikatakan dalam Mazmur itu, marilah kita sujud menyembah. Tinggikanlah Tuhan, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Artinya tadi sebagaimana dikatakan di awal, kita tidak ada apa-apanya dengan kebesaran kuasa Tuhan itu. Kaki ini adalah simbol ketidakberdayaan. Kalau ada orang mencium kaki, berarti orang itu sudah tidak bernilai apa-apa. Orang yang tidak punya harga yang melakukan. Artinya, kalau kita mau menghadap Tuhan, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam diri kita. Kita tidak ada apa-apanya karena kebesaran kuasa Tuhan. Karena Dialah yang menjadikan kita. Maka sujud menyembah. Engkau harus tunduk, menunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan itu. Pada saat kapan itu kita lakukan? Setiap saat itu kita lakukan kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kepada Allah yang kudus, Allah yang penuh kuasa itu. Membungkuk, menyembah, sujud di kaki Tuhan. Satu Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Ketika Allah datang untuk berbicara dengan Musa di dalam semak duri yang terbakar itu, Tuhan katakan kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Artinya bahwa memuji menyembah Tuhan itu berhubungan erat dengan kekudusan hidup saudara. Tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita ketika kita datang memuji menyembah tidak disertai dengan kekudusan itu. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Ya. Jadi dikatakan bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sama halnya tadi, menyembah di dalam kekudusan, saudara. Ya. Artinya ada kebenaran yang terus menguduskan kehidupan kita. Ketika kita mau membangun tahta di dalam pujian penyembahan kita, saudara. Sujud menyembah Tuhan berarti sebagaimana tadi pengertian sujud menyembah atau dalam terjemahan Sakah itu berarti menundukkan hati, menundukkan jiwa serta raga kita menyembah Tuhan. Artinya tidak hanya roh, tapi seluruh kehidupan kita. Itulah yang dikatakan Petrus tadi, hendaklah kamu menjadi kudus. Itu bicara tentang hati, jiwa, dan roh kita yang menyembah Tuhan. Bukan hanya mulut kita yang menyembah Tuhan. Tapi hati, jiwa, dan roh kita. Karena penyembahan itu adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan, dan kekudusan Tuhan itu sendiri, saudara. Sikap hati, sikap tubuh sangatlah penting dalam memuji Tuhan. Perhatikan, saudara. Sikap hati, sikap tubuh. Yang dikatakan tadi, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita perhatikan di dalam memuji Tuhan. Hendaklah kita memuji Tuhan dengan sikap hati yang tulus, sungguh-sungguh, sikap hati yang benar, supaya Tuhan menyatakan hadiratnya dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Sebagaimana Tuhan hadir ketika bangsa Israel mau memasuki Yeriko. Ketika bangsa Israel bersama Yosafat mau mengalahkan Amon dan Moab. Ketika Paulus dan Silas, mereka terbelenggu di dalam penjara. Mereka hidup di dalam kehidupan yang benar dan kudus itu. Ketika bangsa Israel mau mengalahkan Ai, tapi mereka tidak hidup benar pada waktu itu. Akhirnya mereka terpukul kalah. Yosua protes sama Tuhan. Kenapa bisa terjadi, Tuhan? Tuhan bilang, kalian datang dengan tidak benar ke hadapanku. Itu yang dikatakan bahwa sikap hati yang benar akan mendatangkan Tuhan menyatakan kemuliaannya, hadiratnya, bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Orang yang suka hidup dekat dengan Tuhan akan dipengaruhi oleh prinsip firman, saudara. Pikiran yang syarat dengan firman Tuhan. Hati yang terbiasa menyembah akan membentuk satu pola hidup yang benar. Pola hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersyukur karena untuk menghampiri Allah yang kudus itu, kita telah terlebih dahulu dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dengan karya Kristus di atas kayu salib, kita disucikan dan dilayakkan
di hadapan Tuhan. Manusia berdosa, ya, tapi kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Jangan biarkan dosa itu mengintimidasi kita bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Kita telah dimenangkan di atas kayu salib, disucikan oleh Tuhan. Karena Dia yang kudus berkenan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selayaknya kita tetap menjaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Persoalan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Seolah-olah tidak ada jalan terbuka bagi kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan bisa membuka jalan baru bagi setiap jalan yang sudah tertutup itu, saudara. Percaya akan kebesaran Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.